Assalamualaikum, terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa follow dan tap layar ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang hal-hal yang membatalkan puasa dalam kitab As-Simarul Yani'ah Firyadil Badi'ah. Halaman 321. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Terima kasih yang sudah tutup layar. Kita akan lanjutkan. Faslun, fasal fi anwa'il muftirat, tentang berbagai macam hal-hal yang membatalkan puasa. Wal mubtilatu lisaumi asyaratun. Al-awwal dukhulus syai'. Nah, jadi pembatal puasa ada 10. Yang pertama adalah dukhulus syai', masuknya sesuatu. Aini min ayani dunia, yaitu kemasukan zat dari berbagai macam zat yang ada di dunia. Walau qalilan, walaupun cuma sedikit. Kasim simatin wa in lam tu'kal kahasatin wa minal aini dukhanu al ma'rufu bi khilafi dukhulil bukhur. Jadi seperti contohnya apa? Ketumbar. Contohnya ketumbar, meskipun ketumbarnya nggak bisa dimakan seperti kerikil, itu juga udah bisa membatalkan puasa. Dan termasuk zat, yaitu rokok yang terkenal itu. Nah, beda halnya dengan masuknya asap dupa, bukhur. Kalau bukhur tidak membatalkan puasa, tapi kalau misalnya yang kemasukan asap rokok, maka itu membatalkan puasa. Jadi kalau ada di antara kita yang punya teman orang non muslim lalu dia lagi ngerokok, maka jangan deket-deket, karena asap rokoknya jika dihirup itu bisa membatalkan puasa. Ila mutlaqil jaufi, ke segenap anggota tubuh. Wa in lam yakun fihi quwwatu ihalatil ghidha'i wad dawa'i kahalkin wa batini uzunin wa ihlilin. Dan walaupun tidak ada di rongga itu satu daya merubah ke keadaan makanan dan obat seperti tenggorokan dan bagian dalam telinga dan lubang kelamin. Jadi walaupun lubangnya itu tidak berfungsi untuk memasukkan makanan. Contohnya apa? Contohnya telinga, lubang kelamin dan seterusnya. Jadi tetap kalau kemasukan benda-benda ke lubang-lubang itu maka batal puasanya. Amdan, dengan sengaja. Ya, aidzakiran lisaumi ma'al iyari wal ilmi bitahrim. Dan jadi batalnya itu jika dalam keadaan sengaja, ya, menyadari bahwa dia lagi puasa dan sukarela melakukannya dan mengetahui akan keharaman itu. Indakhala, jika telah masuk ai al ainu, yaitu barang itu, min zahirin ila batinin, dari bagian luar ke bagian dalam, masuknya benar-benar. Ya, jadi syaratnya apa? Sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Wa min ahadil manafidi al maftuhatin, dan dari salah satu lubang tubuh yang terbuka. Ya, lubang tubuh yang terbuka. Fal wasilu bitasharrubil masami la yadurru wal masammu bitashdidil mimi al akhiri saqbul badan min mahalil sya'ri wa hiya saqbut latifatun la tudrak. Itu adapun sesuatu yang sampai dengan sebab terserap pori-pori kulit,
itu nggak ada masalah. Kalau cuma masuknya ke pori-pori kulit, nggak ada masalah. Ya. Dan kalimat al-masammu dengan ditasdidkan huruf mim yang terakhir adalah lubang tubuh yang merupakan tempat rambut, yaitu lubang-lubang kecil yang tidak dapat diindra dengan mata telanjang. Fala yadurrul iktihalu wa in wujida asaruhu fil halqi kama la yadurru al-ightisalu bil ma'i wa in wujida asarul burudati awil hararati bil batin. Maka tidak mengapa, tidak membatalkan puasa memakai celak mata meskipun ada dampak rasanya di tenggorokan, sebagaimana tidak mengapa mandi dengan air meskipun didapati pengaruh dingin atau panas di bagian dalam tubuh. Jadi kalau kita memakai celak mata, maka puasanya tidak batal, sebagaimana kita mandi tidak membatalkan puasa. Wa kama la yadurru tadhinu wa in wujida atharud duhri fil jauf, maaf. Dan sebagaimana tidak mengapa memakai minyak di tubuh meskipun didapati bekas minyak di rongga tubuh atau pori-pori. Ya. Jadi yang pertama masuknya sesuatu. Yang kedua, asani alqai'u amdan wa illam yarji minuhu syai'un ilal jauf, muntah dengan sengaja meskipun tidak kembali lagi dari muntah itu ke rongga tubuh sedikit pun. Jadi kalau orang muntah itu kan kadang-kadang ada yang habis muntahnya itu masuk lagi ke dalam tenggorokan, kerongkongan. Maka kalaupun nggak balik lagi tetap batal seandainya itu disengaja. Yang ketiga, asalisul jima. Jadi yang ketiga yang membatalkan puasa adalah al-jima, ya. Amdan walau bi ghairi inzal. Jadi jimanya itu dengan sengaja. Emang ada orang jima nggak sengaja ya? Ya pokoknya dalam keadaan sadar. Walaupun tanpa mengeluarkan sperma. Jadi kalau ada orang jima walaupun nggak keluar sperma, maka tetap dihukumi batal puasanya. Ar-rabi, yang keempat, khurujul mani bi ta'ammudil istimna, yaitu keluarnya mani dengan sengaja atau onani, ya. Lalu yang keempat, yang kelima, al-khamis al-junun. Yang kelima adalah al-junun, gila. Walau lahzatan yasirah, walaupun sebentar dan sekelebatan, maka batal puasanya walaupun cuma sebentar kalau gila. Yang keenam, as-sadis al-ighma, yaitu ayan atau epilepsi di siang hari. Kalau di malam hari kan nggak puasa, jadi nggak dihitung. Yang ketujuh, as-sabi' al-iftaru qabla an ayyatahaqqaqa ghurubu syamsi. Ghaliba ala zonnihi ghurubuha idza lam yatabayyan lahul hal. Atau sebelum termenangkan pada prasangkaan kuatnya mengenai terbenamnya matahari apabila dapat jelas baginya keadaan itu. Jadi kalau dia belum yakin bahwa itu udah buka puasa, maka nggak boleh buka puasa, batal. Asamin, yaitu yang kedelapan, turu riddah, yaitu baru terjadi yang namanya kemurtadan. Wal iyazu billahi ta'ala, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari riddah, dari murtad. Lalu pembatal puasa yang ke-9, at-tasi' turuwul haid awin nifas, yaitu baru terjadi haid atau nifas. Ketika terjadi haid, ketika terjadi nifas, maka batal puasanya walaupun 5 menit sebelum buka. Saya ulangi lagi, walaupun 5 menit sebelum buka. Kalau haid dan nifas, maka selama belum masuk
waktu maghrib, maka batal puasanya dan wajib dikodok 1 hari lagi. Tenang, jangan bilang, oh saya puasanya sia-sia dong. Nggak ada yang sia-sia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak menyia-nyiakan apa yang kalian lakukan. Allah tidak pernah lalai atas apa yang kalian lakukan. Al-ashir, yang ke-10. Al-wiladatu al-mashubatu bil balal. Yaitu melahirkan yang disertai dengan basah adanya cairan. Jadi kalau orang lagi puasa tiba-tiba melahirkan, otomatis puasanya batal. Ya. Jadi ada 10 hal yang membatalkan puasa. Nah, ada beberapa kasus yang populer nih yang diambil oleh Syekh, yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Cuma karena waktunya udah jam 7, kita ini lumayan banyak ini pembahasannya. Saya carikan yang kira-kira relate sama kita ya. Sebentar. Enak banget, mantap hidungnya. Enakan kayaknya digituin. Udah, yuk. Oke, jika ada yang ingin diskusi silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sambil saya cari. Soalnya nggak semuanya relate ini. Soalnya ada pembahasan tentang misalnya kalau masuk benda-benda surga ke tubuh kita maka puasanya tidak batal. Gimana caranya masuk benda ke tubuh kita? Nah, beliau ngejelasin bahwa itu mungkin ketika terjadi karomah. Nah, kita kan bukan wali kayak Wali Songo gitu, bukan. Jadi kayaknya hal itu nggak relate. Apa yang kira-kira relate? Nah ini nih, ada nih yang ngerjain gini nih. Hatta lau ta'ammada, hatta sampai, lau seandainya, ta'ammada sengaja, fathul fami membuka mulut, walau li ajali wusuli zalika summa hasalal wusulu ba'da al-fathi bi ghairi fi'li, ya, lam yuftir ala sahihi. Jadi walaupun membuka mulut itu, walaupun tujuannya sampai debu itu, kemudian debu itu benar-benar nyampe ke mulutnya terbuka, bukan dengan perbuatan memasukkan debu itu, maka puasanya tidak batal. Jadi kalau orang ada kerjaan mangap sore-sore, naik motor mangap gitu, lalu tiba-tiba masuk debu ke mulutnya, maka itu tidak batal, tidak dihukumi batal menurut penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi jika amma law sarra ba'da fathil fami yatalaqafu bihi dzalika minal hawa'i fa inna yadur. Maka jika terjadi setelah membuka mulut itu ia menelan debu halus itu dari udara, maka hal itu berpengaruh. Maksudnya apa? Membatalkan puasa. Ini nggak usah macam-macam lah. Makanya nggak usah yang aneh-aneh kalau lagi puasa itu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada?
Nah, tentang ayan. Tentang ayan. Wala bil igma'i idza afaqa lahzatan fin nahari bi syarati antu jada minhun niyatu fi waqtiha. Dan tidak batal puasa sebab ayan apabila ia tersadar seukuran waktu. Jadi misalnya ayannya jam 12, lalu dia selesai ayannya jam 3 misalnya. Jadi masih ada waktu buat puasa, berarti puasanya nggak batal. Kecuali kecuali ma idza staghraqa kullal yaum fa innahu yubtilus shaum. Seandainya ayannya itu berlangsung satu harian penuh, maka itu membatalkan puasa. Ya. Jadi epilepsi sama gila itu beda. Ayan sama gila itu beda. Banyak banget contoh yang dikasih sama beliau nih. Nah, tentang bekam. Boleh nggak orang puasa dikatakan wa yukrahu lahu, dan dimakruhkan ais shaim bagi orang yang berpuasa al-fasdu. Al-fasdu itu artinya bekam. Wal hijamah. Ya. Al-fasdu wal hijamah. Mencanduk dan berbekam. Aillati tudaifuhu anis shaum. Yakni yang dapat melemahkan dirinya untuk berpuasa. Jadi kalau dalam pendapat beliau dikatakan bahwa nggak batal tapi makruh, ya. Apalagi yang makruh? Yang makruh adalah wal madghu al ilki, yaitu mengunyah al ilku. Al ilku itu sesuatu yang dikunyah, semacam kemenyan, dan dikatakan lagi getah, ya, karena dikhawatirkan berbuka puasa dengannya maka sama saja hal itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi dimakruhkan mengunyah sesuatu yang jika dikunyah maka menjadi kering dan mengeras. Jika tidak, malah justru haram. Jadi sebaiknya dijauhin. Apalagi yang makruh saat puasa, mencicipi makanan. Nggak batal tapi makruh. Wa dzauqu at-ta'am, mencicipi makanan. Yang keempat, wal mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi. Jadi berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi dalam dalam berpuasa, kita saat berwudu kata Nabi bersungguh-sungguhlah dalam berkumur dan istinsyar, kecuali kalian dalam keadaan sedang puasa. Jadi kalau lagi puasa jangan sungguh-sungguh, jangan kumur-kumurnya semangat banget, takutnya ketelen. Jangan istinsak emang begini gitu, dan buangnya gitu. Tapi jangan terus semangat, takutnya airnya masuk ke dalam malah jadi batal. Dan yang kelima, yang makruh lagi adalah apa? Wal qublata wanahwuha, yaitu berciuman dan segala macamnya dengan istri. Kalau dengan yang bukan mahram bukan makruh, haram jelas. Jadi kalau dengan istri berciuman, bersentuhan kulit, maka itu hukumnya makruh. Tapi kalau dengan yang bukan mahram, dengan yang bukan istri kita, maka itu hukumnya haram. Ya.
Apakah batal atau enggak? Tergantung keluar air mani apa enggak. Kalau keluar air mani ya batal. Kalau enggak ya enggak. Itu aja. Kita sudah membahas tentang risalah tentang puasa, risalah singkat dari kitab Simarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah, karangan Imam Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama kebanggaan dari Indonesia, asal Banten. Itu aja, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jika tidak, bisa kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oh ya, sekarang hari Selasa, saya ingin ingatkan besok saya ada jadwal ceramah di Radio Dakta. Jadi jangan lupa live streaming, ketik aja di YouTube di live streaming Radio Dakta gitu. Nanti insya Allah ada live streamingnya mulai jam 4. Iklan dulu biasanya jam 4 lewat 10 atau lewat 15 baru dimulai. Insya Allah kita akan kolaborasi dengan bintang tamu, yaitu dari pembina IROSI dan ketua IROSI yang baru. Kita akan bicara tentang puasa, program-program puasa, dan seterusnya. Itu aja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang sudah hadir. Insya Allah sampai 1 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi kalau taraweh udah nggak dihitung ya. Jadi kalau udah masuk bulan Ramadan, kajiannya kita tidak langsungkan maghrib, tapi kita buat insya Allah jam 1 siang sampai dengan asar insya Allah. Kalau nggak sampai jam 2 ya sampai asar. Terima kasih Rohaini. Terima kasih, jangan lupa di follow ya teman-teman semua. Terima kasih Mbak Rohaini. Jadi nanti ketika bulan Ramadan kita akan buat kajian kita itu jam 1 siang. Insya Allah kalau nggak sampai jam 2, sampai jam setengah 3 atau jam 3 tergantung dengan kajiannya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat melanjutkan ibadah. Ada yang mau gabung nih. Siapa ini? Oh, nggak jadi. Ya, terima kasih yang sudah gabung. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Terima kasih. Semoga Allah ridhai kita semua. Semoga Allah berkahi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.